Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dava Ilin Mulyana dari kelas 11 DJKT 4 SMK Telkom Bandung dan hari ini saya akan melakukan proyek reputasi yakni MKK 3 level 1 yang berjudulkan melakukan konfigurasi access point dengan filtering, whitelist, dan blacklist. Jadi, tanpa banyak lama, langsung saja saya akan ke proyeknya langsung. Sebelum kita langsung ke prakteknya, saya di sini akan menjelaskan beberapa poin yang saya akan sampaikan. Yang pertama, mulai dari tujuan dari praktek ini. Yang kedua, fungsi access point itu apa? Yang terakhir, perbedaan dari blacklist dan whitelist ini. Ya, ini MKK 3 level 1, yakni konfigurasi access point indoor ataupun outdoor dengan filtering, blacklist, dan whitelist. Dan tujuan proyek di sini tuh yang pertama, siswa dapat melakukan konfigurasi access point secara mandiri. Yang pertama, siswa dapat mengetahui fungsi blacklist dan whitelist dari access point. Yang terakhir, siswa dapat memahami bagaimana kerja access point. Nah, itu tujuan dari proyek ini. Proyek MKK 3 ke 1. Apa itu access point? Nah, mungkin kalau kalian masih bingung, access point ini adalah perangkat keras yang menjadi jembatan untuk perangkat nirkabel ke jaringan lokal LAN berbasis kabel serta menciptakan jaringan lokal nirkabel LAN. Berarti bisa dibilang tuh access point ini menyebarkan internet wireless secara lebih luas lagi dan juga menyalurkan internet ke perangkat yang wireless. Jadi fungsi access point di sini tuh yakni untuk memancarkan wifi dari router, itu yang pertama. Memperluas jangkauan internet, mendukung konektivitas banyak perangkat, yang terakhir mengolah keamanan jaringan, blacklist dan whitelist. Nah, jadi di access point ini kita bisa mengolah keamanan nih, yakni blacklist dan whitelist. Jadi blacklist itu yang menghapus atau memblokir perangkat asing, dan whitelist ini hanya mengizinkan perangkat yang tertentu untuk memasuki jaringan yang dia akan masuki. Cara kerja access point ini yang pertama kita mulainya dari ISP ya, atau enggak internet. Nah, internet ini disalurkan ke modem ataupun router. Jadi ya modem ini mendapatkan jaringan dari ISP sih. Habis itu tuh modem menyalakan lagi ke switch. Jadi switch ini menyebarkan koneksi berbasis kabel. Terus biasa ya berbasis kabel, dan setelah ini disalurkan lagi ke access point. Nah, access point ini mengubah jaringan dari yang kabel menjadi wireless. Jadi yang wireless ini tuh bisa dihubungkan lah ke perangkat seperti laptop, HP, PC, IP kamera, dan perangkat wireless lainnya. Jadi bisa dibilang tuh access point tuh mengconvert dari yang kabel menjadi yang wireless. Nah, perbedaan keamanan whitelist dan blacklist ini dari pertama whitelist. Whitelist hanya mengizinkan perangkat yang MAC address-nya media access control yang terdaftar dalam daftar whitelist agar terhubung ke dalam jaringan. Berarti secara singkatnya tuh whitelist ini hanya mengizinkan perangkat tertentu untuk memasuki jaringannya. Dan blacklist ini merupakan kebalikan dari whitelist, yakni melarang perangkat yang MAC address terdaftar dalam daftar untuk terhubung ke dalam jaringan. Bisa dibilang blacklist ini menghapus atau enggak melarang perangkat asing yang masuk ke dalam jaringan tersebut. Ya, jadi kayak ini jadi melarang perangkat asing masuk ke jaringan tersebut, atau enggak jaringan kita lah, secara jaga jaringan kita. Dan kelebihan dari kekurangan whitelist dan blacklist ini tuh, kelebihan dari whitelist, kelebihan itu cocok untuk lingkungan rumah ataupun kantor yang ingin membatasi penggunaan jaringan secara ketat. Tapi kekurangannya ini adalah merepotkan jika terdapat perangkat baru masuk. Ya, misalkan perangkat masuk, ya admin akan berusaha untuk menambah ke whitelist tersebut, jadi membuang waktu lah.
Dan kelebihan dari blacklist ini tuh cocok untuk melindungi dari perangkat beratasi, dari tamu yang mengganggu, serta membatasi perangkat tertentu. Namun kekurangannya tuh kurang aman, karena MAC address ini bisa dipalsukan atau spoofing, atau pengguna yang diblokir bisa ganti perangkat. Jadi kekurangan dari ini tuh perangkat yang asing bisa memasukkan MAC address-nya, ataupun pengguna yang terkena blokir bisa ganti perangkat. Jadi kekurangan dari BlackList itu. Jadi alat-alat yang saya akan gunakan dalam praktek ini, yang pertama ada kabel LAN 2 buah. Nah, kenapa 2 buah? Karena kabel LAN yang pertama akan dihubungkan ke ISP lalu ke access point. Nah, yang satu lagi akan dihubungkan ke laptop, jadi untuk dihubungkan ke laptop agar access point tersebut bisa dikonfigurasi. Yang kedua, router ataupun access point. Nah, jadi router ini kita bisa konfigurasi atau diubah menjadi access point, ataupun kita bisa langsung menggunakan access pointnya langsung. Yang ketiga, laptop. Nah, ini mainnya untuk agar kita bisa masuk ke router atau access point. Jadi kita bisa melakukan konfigurasi, baik kita ubah router jadi access point atau access point jadi router. Nah, yang terakhir, ISP. ISP ini singkatan dari Internet Service Provider. Jadi ya ISP ini menyediakan internet ke rumah kita gitu. Nah, ini kita butuhkan, sangat dibutuhkan agar akses point tersebut dapat menyalurkan internet. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke perkenalan alat-alatnya. Oke, jadi di sini saya akan mereview alat-alat yang saya akan gunakan dalam praktek MKK3 level 1 ini. Jadi alat yang pertama saya ada router. Nah, router ini kita akan konfigurasi menjadi access point. Nah, ini tuh router TP-Link. Modelnya tuh adalah TLWR8426. Kecepatannya tuh hingga 300 megabit per second. Nah, router ini yang menjadi mainnya ya untuk access point di video ini. Itu alat yang pertama. Dan alat yang kedua, saya ada adapter. Nah, adapter ini akan dihubungkan ke router ini agar router ini bisa menyala. Jadi menyalurkan listrik ke router ini. Jadi ini alat yang kedua. Nah, yang ketiga, saya ada kabelan. Nah, kabelan ini akan dihubungkan ke port yang di sini ya, di port 4321 ini, bukan WAN ya, karena WAN ini akan dihubungkan ke internet dulu. Nah, kabel ini akan dihubungkan ke laptop dulu. Nah, jadi dikonfigurasi dulu. Berdasarkan mau di port berapa, mau di port 4, 3, 2, 1 sama aja. Nah, ini alat yang ketiga yang saya akan gunakan. Saya dulu. Nah, yang keempat sama sih, masih kabelan. Nah, kabelan ini yang menjadi akses internetnya. Nah, jadi kabelan ini akan dihubungkan ke WAN-nya, Wide Area Network. Nah, jadi kabel ini akan dihubungkan ke ISP lalu dihubungkan ke port ini ya. Ke port. Aduh, kamera keburuk ya. Nah, ke port WAN ini, Wide Area Network. Dihubungkan ke sini. Nah, jadi biar router ini bisa ada internetnya dan menyebarkan secara luas. Seperti itu. Dan yang terakhir, jangan lupa laptop. Nah, jadi laptop ini tuh sebagai interface-nya untuk ke router. Jadi kita melakukan konfigurasinya di device ini. Di device ini ya. Jadi diaksesnya tuh melewati IP yang sudah tertanam di sini. Nih, 192, 168 sama 1.1. Jadi kita mengaksesnya lewat laptop ini agar kita bisa mengkonfigurasi ini.
Jadi tanpa banyak lama langsung saja saya akan melakukan konfigurasinya melewati laptop ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman, mulai dari penjelasan apa itu akses point, tujuan dari praktek ini, dan juga perbedaan dari blacklist dan whitelist. Nah, sekarang saya akan melakukan konfigurasi akses point-nya. Atau bisa dibilang melakukan konfigurasi router ini menjadi access point. Jadi yang pertama-tama, kita masuk ke browser. Nah, kita ketikkan IP-nya yakni 192.168.2 dan 1. Nah, ini sudah masuk nih. Nah, ini kita bisa pilih mau IP-nya mau kayak mana, bisa pilih static atau manual ataupun dynamic atau secara otomatis. Nah, ini SSID-nya sama juga wifi password-nya. Nah, SSID-nya terserah mau isi apa. Saya isinya tuh adalah simple karena jadi mempermudah. Seperti ini. Nah, wifi password-nya saya akan buat menjadi lebih gampang. Ini 2345678. Oh ya, forgot. Kita tambah 1. Nah, jadi 1234567 itu passwordnya. Langsung pencet OK. Ini terus kamu sama atau tidak ya, set lah. Oke, kita udah masuk ke namanya dari router ini. Nah, ini LAN IP address yang dari ininya, dan ini one IP address itu kita dapat dari ISP yang kita koneksikan ke router ini. Namun, setelah kita ubah operasi mode menjadi access point, nanti kita masuknya itu melewati IP address ini, karena ini nggak dipakai lagi, jadi kita masuknya lewat sini. Kalau sudah dikonfigurasi menjadi access point. Namanya access point. In this mode, the router functions as an access point which is often used for wireless network configuration in hotel SM and just like that. Lalu kita pencet OK. When the access point mode is enabled, the router reports. After the report process is complete, please use TP login to log in to the web UI. Nah, kita bisa lewat TP login CS atau enggak IP dari wide area atau yang tadi saya hasilnya tadi. Kita bahas OK. Oke, sudah rebooting, jadi kita bisa login lewat sini atau tidak kita bisa masukin atau input IP dari one tadi. Berarti saya bilang 192.168.1 dan 5. Tinggal masuk, tuh udah masuk. Tuh udah berubah kan, dan IP address-nya kan menjadi yang
Jadi pakai yang WAN tadi, WAN IP address-nya, local area network-nya. Kita sudah ubah jadi access point. Jadi router ini udah diubah jadi access point. Nah, sekarang kita akan melakukan security system atau enggak filtering, blacklist, dan whitelist. Jadi, di manakah itu berada di advance. Nah, ini filtering mode. Jadi, filtering mode-nya tuh barisan whitelist. Jadi, hanya menggunakan MAC address yang tadi saya sampaikan di PPT yang saya sampaikan tadi itu. Nah, pertama-tama kita akan menggunakan blacklist. Nah, sebelum itu saya akan coba input satu device ke router saya. Ini saya menggunakan 2 HP. Nah, cara mengecek MAC address-nya kita lihat dari user management. Nah ini tablet dari ini ya, namanya tuh Galaxy Tab S2. Jadi ini MAC address-nya. Nah, ini koneksinya. Jadi kita bisa enable dan disable. Nah, cara melakukan blacklist-nya, kita tinggal copy MAC address sini, kita copy dan langsung masukin ke advance. Ini ada blacklist MAC address, tinggal masukkan saja MAC address yang kita copy tadi. Operasi dan langsung oke saja. Dan bisa dilihat ini sudah nggak bisa diakses lain, tuh tidak bisa diakses lagi. Itu namanya backstop. Terjadi kesalahan autentikasi. Berarti sudah dibilang device ini sudah diblokir dari router ini. Dan sekarang kita masuk ke whitelist-nya. Nah, jadi whitelist ini tuh mengizinkan perangkat yang kita mau. Jadi kita copy MAC address-nya lagi. Nah, sebelum itu saya masukin wifi yang dari router ini ke HP keduanya. Kita cek di bagian user management. Nah, ini device saya ini A04 milik Dava atau enggak milik saya. Ini MAC address-nya. Jadi kita bisa copy saja yang kayak sebelumnya. Advance, ini blacklist kita menjadi ke whitelist. Nah, sebelum itu kita ini dulu, remove dulu langsung oke. Nah, jadi biar kita memiliki 2 device yang terizinkan di router ini atau enggak access point ini. Kita masukkan lagi dan terhubung, sudah terhubung guys. Dan ya kita cek ke user management dan ya kita sekarang memiliki 2 device. Jadi yang HP pertama dan tablet dan HP yang kedua atau saya bilang tablet. Nah, sekarang kita advance lagi, kita ke whitelist-nya. Nah, whitelist-nya ini kita masukin lagi nih di user management, terserah mau yang mana, kita pilih sebagai contoh A04 milik Dava, ini milik HP saya, copy, advance, whitelist, langsung tambahin, ini sudah beda lagi, tambahkan langsung oke. Nah, ini sudah ke whitelist. Jadi hanya mengizinkan perangkat tertentu. Tuh, dia langsung mati perangkatnya. Langsung hilang koneksinya di tablet yang pertama. Saya nggak bisa menyambungkannya lagi. Maaf ya, nggak bisa menyambungnya lagi. Karena whitelist ini hanya mengizinkan perangkat tertentu atau bisa dibilang MAC address tertentu. Nah, ini MAC address dari yang nomor milik saya atau HP milik saya. Dan ya, jadi perbedaan dari whitelist dan blacklist ini, saya ulangi lagi, whitelist ini hanya mengizinkan perangkat tertentu, sedangkan blacklist hanya tidak mengizinkan atau memblokir perangkat tertentu. Jadi seperti itu. Jadi sekian dari project saya kali ini. Mohon maaf, mohon maaf ada kesalahan. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.